Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan biar ini menjadi waktu paling baik buat kami. Kami berdoa Tuhan menjauhkan semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, jemaat semuanya yang terkasih. Di kesempatan sukacita kita saat ini, saya ajak kita untuk merenungkan satu bagian pembacaan Alkitab yang hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 6 sampai ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan di dalam hidup setiap hari. Shalom. Salam bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara, di kesempatan sukacita ini, bagian pembacaan firman Tuhan menolong kita untuk memahami sebuah perjalanan seorang yang terkenal luar biasa, yaitu Paulus. Sebelum dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dan setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ada banyak sekali hal yang terjadi sebelum dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dan setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tetapi di kesempatan ini saudara-saudara, saya hanya ingin mengajak kita untuk masuk dan menggali bagian ini dalam dua pertanyaan serius dalam perjumpaan Paulus dengan Tuhan Yesus waktu itu. Sebuah pertanyaan ketika dia belum berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, dia ketika belum percaya kepada Tuhan Yesus, dan sebuah pertanyaan berikut setelah dia sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus. Pertanyaan itu sebuah pertanyaan yang reflektif bagi kita sekalian dan saya kira sampai hari ini masih sangat relevan. Saudara-saudara, kisah tentang pertobatan Paulus itu menarik sekali. Tetapi di bagian ini ketika saya ajak kita mengerucut pada dua pertanyaan ini, semoga ini akan menjadi sebuah catatan yang penting sekali bagi kita. Apa itu? Pertanyaan pertama saudara-saudara, ketika dia mulai jatuh dan rebah itu, dia mendengar sebuah suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Pertanyaan yang kemudian dikatakan oleh Paulus adalah, siapakah engkau? Siapakah engkau? Ada sebuah kerinduan yang besar di mana Paulus ingin mengenal siapa yang sementara berbicara kepadanya. Saudara-saudara, sejenak saya bawa kita kembali untuk memahami dan mengenal kembali siapa Paulus. Ia berasal dari suku Benyamin, keturunan dari Rahel, istri yang sah dan sangat dicintai oleh Yakub. Ini Paulus ini. Bukan sekedar itu saudara-saudara, ia seorang Farisi, seorang pemimpin agama. Dia mendapat didikan dari seorang ahli Taurat yang sangat terkenal, yaitu Gamaliel. Wah, ini orang hebat ini, orang yang baik sekali. Ia sangat aktif. Paulus ini seorang yang sangat aktif dalam menaati ajaran-ajaran agama Yahudi.
Dia menjalankan Taurat itu dengan sangat baik dan tidak bercacat sama sekali. Saya melihat saudara-saudara bahwa orang ini terlampau luar biasa. Paham betul tentang hukum-hukum Taurat. Secara aktif ada dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Dia melakukan semua kegiatan keagamaan dengan baik. Tunduk dan taat menjalankan Taurat itu dengan tidak bercacat sama sekali. Walaupun masih muda saudara-saudara, tetapi ia sudah mempunyai pengaruh yang cukup besar. Terutama di kalangan para mahkamah agama. Paulus sudah sangat terkenal di antara para mahkamah agama. Sangat hebat sesungguhnya karena popularitas itu dibutuhkan oleh banyak anak muda sesungguhnya termasuk sampai hari ini. Tetapi Paulus yang muda ini sudah sangat dikenal di kalangan para mahkamah agama. Orang-orang yang bergerak di bidang rohani ini sudah kenal dia dengan sangat baik ketika dia masih sangat muda. Saudara-saudara, kita perlu juga sejenak memahami dan mengetahui alasan-alasan kenapa Paulus ingin sekali untuk melenyapkan kekristenan itu. Kenapa Paulus ingin membunuh orang-orang Kristen? Kenapa dia sangat begitu benci dan tidak suka kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus yang kemudian dia mencari mereka dan membunuh mereka, ingin melenyapkan mereka. Kenapa? Karena Paulus ingin sekali mempertahankan agama Yahudi dari pengaruh agama Kristen yang semakin kuat saat itu. Paulus beranggapan saudara-saudara bahwa agama yang benar itu hanya agama Yahudi. Itu yang benar. Yang lain itu salah semua. Hanya agama Yahudi lah yang berasal dari Allah, sedangkan agama lain justru muncul sebagai sekte sesat yang ingin menghancurkan agama yang berasal dari Tuhan ini. Kira-kira ini menjadi landasan berpikir Paulus kenapa dia ingin untuk melenyapkan ini orang-orang Yahudi semua. Orang-orang Kristen semua. Saudara-saudara, lalu ketika pertanyaan itu muncul, Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya kepada Paulus. Saya sebut Paulus langsung ya. Memang sebelum dia percaya itu namanya Saulus. Tapi saya langsung menyebutkan Paulus. Bagaimana Tuhan memperkenalkan dirinya saudara? Tuhan Yesus menjawab pertanyaan Paulus itu dengan sebuah pernyataan yang menarik. Akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Tuhan Yesus tidak menyebutkan bahwa dialah Tuhan itu. Tapi dia ingin menyebutkan orang-orang yang engkau aniaya itu. Saya ini. Akulah yang sesungguhnya engkau aniaya. Bukan orang-orang Kristen. Betapa pernyataan ini mengatakan Tuhan menyatu betul-betul dengan orang-orang percaya. Ini sebagai bahan refleksi juga bagi kita. Apakah memang kita betul-betul ketika Tuhan menyatakan bahwa dialah yang teraniaya, itu menyatakan sebuah kesatuan dengan Tuhan, dengan orang-orang percaya. Apakah memang hari ini kita juga menyatu dengan Tuhan? Itu pertanyaan sangat reflektif. Saudara-saudara, selanjutnya selama 3 tahun di Damsyik dan di tanah Arab, Paulus mendapat banyak wahyu Tuhan. Dalam pengenalan dia dengan Tuhan, dia makin memahami apa yang sesungguhnya Tuhan maksudkan bagi dia. Dan dia rindu sekali saudara-saudara untuk mengenal Tuhan Yesus secara sempurna sekali. Saudara lihat dari latar belakang Yahudi yang kuat. Sebagai seorang anak muda yang sangat berpengaruh, mempertahankan ajaran agamanya, dan dia sangat militan terhadap agamanya. Waktu berjumpa dengan Tuhan Yesus dan mendengar pernyataan Yesus, akulah Yesus orang Nazaret yang engkau aniaya itu. Ketika Tuhan menyatakan bahwa dia pernah hadir di tengah-tengah dunia sebagai bagian dari orang-orang yang harusnya dihukum mati itu. Dia sudah yang teraniaya oleh tindakan-tindakan Paulus. Saudara-saudara, apa yang bisa kita ambil dari pertanyaan pertama ini? Siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau? Yang bisa kita ambil pertama di sini saudara adalah bahwa masih banyak sekali sampai hari ini orang yang aktif untuk menyembah Tuhan, tetapi tidak mengenal Tuhan Allah itu siapa. Dia tidak mengenal Allah yang disembah.
Sama seperti Paulus ketika dia aktif sekali menyembah dalam agama Yahudinya, namun tidak mengenal dengan baik Allah yang semestinya dia sembah. Dia betul-betul terikat kepada ajaran-ajaran agama itu, kepada apa yang harus dilakukan, tapi dia tidak kenal Allah yang disembahnya. Akibatnya, saudara, kalau orang yang aktif sekali dalam kegiatan keagamaan, namun tidak mengenal Allah, maka akibatnya ini menarik. Akibatnya adalah orang-orang itu akan menyembah Allah di luar dari kebenaran. Nah, kalau kita tidak menyembah Allah itu secara benar, artinya bahwa kita aktif dalam kegiatan ibadah, kita aktif dalam kegiatan keagamaan, kita itu militan sekali kepada agama kita, tetapi tidak mengenal Allah yang disembah, maka akibatnya kita menyembah Tuhan di luar dari kebenaran. Kita akan cenderung memegang ajaran dan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, daripada kita betul-betul mengikuti apa yang menjadi ajaran dari Tuhan Allah bagi kita. Saudara lihat betapa sia-sianya sudah beribadah, sudah aktif dalam ibadah-ibadah, aktif dalam kegiatan kerohanian, tetapi menjadi sia-sia karena kita tidak menyembah Tuhan di dalam kebenaran. Menyembah Tuhan Allah tanpa mengenal Allah dan kebenarannya adalah sesuatu yang sangat tidak berarti dan sia-sia sekali. Ini pertanyaan pertama, menolong kita untuk mengenal secara baik, secara sempurna. Dan itu hanya bisa terjadi, saudara, kalau Roh Kudus itu ada di dalam kita dan menyertai kita, memberikan kepada kita hal-hal yang mestinya kita ketahui tentang siapa yang kita sembah itu. Pertanyaan kedua, setelah pernyataan Tuhan Yesus itu dia bertanya, oh ini Tuhan. Dan sekarang dia bertanya, Tuhan apa yang harus saya perbuat? Saya kan sudah kenal Tuhan, lalu apa yang harus saya perbuat? Ini pertanyaan yang menolong kita sekali. Kenapa? Kalau dia kenal Tuhan sekarang, dan tas dia bertanya apa yang harus saya buat, rupa-rupanya di awal ini dia ingin menyatakan sebuah kesadarannya tentang tanggung jawab sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kesadaran dia untuk bertanggung jawab. Banyak orang tidak bertanggung jawab secara sadar atas panggilan Tuhan di dalam hidupnya, padahal katanya dia mengenal Tuhan. Saudara-saudara, kesadaran akan tanggung jawab ini sesuatu yang penting bagi orang-orang yang sudah percaya Tuhan, mengaku percaya kepada Tuhan. Lalu saudara-saudara, dalam kaitan dengan itu, dia tidak berdiri sendiri tanggung jawab pelayanan itu. Tetapi kita perlu memahami bahwa setelah mengenal Tuhan Yesus itu, Paulus baru menyadari kesalahan-kesalahannya. Waktu dia belum kenal Tuhan itu dia tidak menyadari kesalahannya. Bagi dia tindakannya itu benar. Ketika dia ingin melenyapkan orang-orang Kristen itu, bagi dia tindakan itu sangat benar. Setelah dia mengenal Tuhan Yesus, dia sadar sekali bahwa tindakan ini salah. Tindakan ini tidak benar. Persis seperti dulu ketika Sakeus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Waktu Sakeus berjumpa dengan Tuhan Yesus, baru dia sadar, kalau dulu saya pernah merampas apa yang menjadi milik orang lain, sekarang saya mengembalikannya 4 kali lipat. Dulu bagi dia menggunakan kuasa jabatan untuk merampas, bagi dia itu sah-sah saja, kan dia punya kuasa. Tapi dalam perjumpaan dengan Tuhan Yesus baru dia sadar ini sebuah kesalahan, dan kesalahan ini serius. Ini sesuatu yang salah, ini tidak bisa ini. Jadi harusnya orang-orang yang sudah kenal Tuhan Yesus mulai menyadari kesalahan-kesalahannya. Tidak bisa dia bertahan di dalam kesalahannya. Tidak bisa. Karena dia mengenal Tuhan. Lebih lanjut saudara, waktu dia tahu kesalahan-kesalahan ini serius, Paulus menyatakan, kalau kita belajar dari pertama Timotius pasal 1 ayat 13 sampai 16, kita menemukan pernyataan ini. Paulus merasa bahwa dia adalah orang yang paling berdosa di dunia. Dia sadar akan dosa-dosanya sekarang. Dia tahu, saya sudah Tuhan orang yang paling berdosa di dunia. Saya waktu renungkan bagian ini, saudara, saya rasa ini sesuatu yang menampar orang-orang percaya. Termasuk saya mangkali. Kenapa? Paulus ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus,
Dia sadar bahwa dia orang paling berdosa di dunia. Nah, lalu saya bilang apa yang menampar kita? Banyak orang ketika dia sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia rasa dia paling benar dari orang-orang yang ada di dunia. Cenderung menyalahkan semua orang dan dia merasa kebenaran itu hanya ada pada dirinya. Dua yang berbeda kan? Paulus waktu berjumpa dengan Tuhan dia sadar dia sangat hina. Dia terlalu berdosa, dia terlalu kotor. Tapi kita waktu baru berjumpa dengan Tuhan, baru belajar teologi sedikit, kita rasa kita ini yang paling hebat. Kita paling kenal Tuhan, kita paling suci, kita paling berbeda, kita paling layak, kita paling lebih dari semua orang. Paulus dalam perjumpaan dengan Yesus dia rasa dia paling kotor, dia paling berdosa, saudara. Mungkinkah itu juga ada dalam pikiran dan perasaan kita? Itu bahasa yang sangat-sangat penting bagi saya dan saudara. Selanjutnya waktu dia sadar bahwa dia berdosa dan dia tidak layak. Tapi Tuhan mau berjumpa dengan dia. Tidak ada yang bisa dia buat. Tidak ada. Mau bilang berhutang juga salah. Mau bilang dia berbeban juga salah. Tapi dia mau sekarang. Oke, Tuhan sudah berjumpa dengan saya. Karena itu saya memberikan diri saya sebagai persembahan kepada Tuhan. Tuhan pakai saja. Tuhan pakai untuk menjadi pelayan Tuhan. Seperti apa yang Tuhan mau terjadilah. Bahkan kemudian dia ambil sebuah kesimpulan serius. Saya bertekad untuk mati di dalam Tuhan. Bagiku mati adalah sebuah keuntungan. Dia menyadari saudara-saudara bahwa perjumpaan dengan Tuhan ini segera harus ambil komitmen. Tidak boleh menunda-nunda, tidak boleh hitung-hitung lagi. Sekarang saatnya harus. Tidak boleh tunda-tunda. Tidak boleh. Harus sesegera mungkin. Perjumpaan dengan Kristus itu tidak boleh ditunda-tunda, mesti sudah dilakukan sekarang. Saudara-saudara, apa yang kita ambil dari pertanyaan kedua ini, saudara? Pesan ini serius. Tuhan Allah menghendaki supaya kita betul-betul hidup sebagai orang percaya yang berkomitmen kepada Tuhan, menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Memahami dengan benar kenapa Tuhan memanggil kita sebagai jemaatnya, sebagai pelayan-pelayannya. Paham betul-betul. Melakukan itu semua dalam sebuah ungkapan syukur. Saudara, Tuhan apa yang Tuhan mau dari saya? Apa yang harus saya perbuat sekarang? Pernahkah itu menjadi bagian pertanyaan kita? Pernahkah ini menjadi sesuatu yang menolong kita untuk makin memahami arti dari panggilan Tuhan bagi saya dan saudara? Saudara, saya mau tanya saudara sudah kenal Tuhan? Sudah Pak Pendeta? Lalu saudara bertanya terus kepada Tuhan, apa yang harus saya perbuat? Dua pertanyaan yang menarik sekali ketika belum berjumpa dengan Kristus dan setelah berjumpa dengan Kristus. Waktu belum berjumpa dia bertanya, Tuhan siapakah engkau? Supaya dalam perjalanan pelayanan atau dalam menekuni iman dan pergumulan kita, kita tahu siapa yang kita sembah. Tahu dengan benar, bukan tahu setengah-setengah. Tahu dengan benar dan kita butuh Roh Kudus untuk menuntun kita di situ. Kedua pertanyaan ini menarik, Tuhan apa yang harus saya perbuat? Sudah sekarang saya sudah kenal Tuhan. Dan saya mau Tuhan, apa yang saya mau perbuat Tuhan katakan sekarang buat saya. Sebuah catatan penting bagi orang-orang percaya masa kini, kan kita di tengah-tengah dunia yang tidak segampang apa yang kita bayangkan. Kadang-kadang banyak orang bisa menjual imannya, meninggalkan imannya kepada Tuhan untuk kepentingan yang enak-enak di dunia ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih banyak Engkau menyertai kami. Firman-Mu telah diberitakan. Tapi siapa kami ini Tuhan? Kami mohon Roh Kudus menuntun kami, bukan saja mengerti, tapi diberikan kemampuan bagi kami untuk melakukan kehendak firman-Mu. Siapakah Engkau Tuhan? Ajarkanlah kepada kami supaya kami mengenal Engkau dengan baik. Apa yang harus kami lakukan Tuhan? Tolong tuntun kami supaya kami mengerti tugas panggilan kami. Kami lakukan dengan baik seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Diberkatilah semua yang mendengarkan firman ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.